Jadi ala nai mulota nama ulota di bagasan managoton asa tapasonang ma lasundul maita di undulata asa dimulai di acara prosesi nanaing si patu pautan. Shalom. Ora samanginan. Sebelum kita memasuki ibadah kita pagi ini, kita akan mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Ya, kita akan mulai di koko kami di Tasadut Namanginang. Ala naik masuk kami itu acara prosesi di Bartikianon. Ala di bagasan uduk dol sereni roha. Asa jok mai Tasadutna. Tayu topai badahon di bagasan uduk dan sereni roha. Musi nabi. Dulma hamu saluna. Selamat hari Minggu ma di Tasaluna. Ada orang sota mulai ulauta di bagasa sadarion tamahi tamak kamaulatehon dengan bahasa di bata alani jumul mahita martang yang di bagasa rohata. Saat teduh kita mulai. Amin. Tapuji ma debata natoktok mengaramoti hita satu tahun naik baru 2020 baton. Dibaheni binasa matu hita saluna. Selamat tahun baru. Di bonani tahun 2020 baton. Masalah situ dulu hatta Dinaboy kita marpumu di bagasan las ngeroha. Laos di bagasan tikion. Madok mauliate mahita tu di bata perdinggan basai. Ala niragam ni pasu-pasuna tu hita. Poparan ni putta tuan situ morang sibituama buru bere ibi bere. Na adong di Cimahi dohot Kabupaten Batubaraton. Idul itu las roha nami jalan pujian nami doktor debata di siala satu jalan Rasulullah menang amin jadi saja di belum lalu dengan saya di pas-pas pengalima tu naik dok ida mah dengan naik dohot sonang naik molo tumpu musahud dulan akan warhana marangi Iba ini uji Jehovah hamu saluhut halak dok hamu mauliate ai pardingan bahasa do ibana ai rodi sadeleng-deleng na do asini rohana asa tapahibul marohata tapuji madebata maredde mahita sian no edde 527 ayat sadar rodi 2. Oh
marhite-hite kuarni de bata anak, dohot kuarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot kuarni tol di parabadia, na tumapalangit dohot tanaon. Amin. Ari odo na jadadihon ni Jehovah, marulog-ulog jala marlasi roha mahita di sini. Iya le Jehovah, saya manupak ako. Iya le Jehovah, saya homa magbayad manjeli. Pinasupaso ang naro, marhite-hite buat ni Jehovah. Paso-paso hami mahamu akan siap bagas ni Jehovah. Jehovah no dibata, jalaina naman mahani kita. Tabaton hamuma akapelian pestai sahat rodi taduk nilang datang. Rode dibata, jala hodo pujo. Ale dibata, saya hodo pati pulo. Maduk mauliati mahamu di Jehovah. Ay pardingan basa do ibana. Ay rodi saliling-liling na do asini rohanay. Haleluya, martang yang mahita. Ali Tuhan dibata. Maduk mauliati rohani tuho. Di siara satu tinggal di basam. Nasa itu tong mengarang timur nani. Setiap tahun 2020 saat bulan di tahun 2020. Berhubungi jalan berkisusi mahani. Inalamu masadani tawamu. Asa gabelang gaddalas rohanami. Dohot paksawan nami tuho. Di bagasan pengujian kuat. Ali Tuhan. Di bagasan sadari rohani mengido pasu-pasu. Saya lang pasada marohanami mangyahimulu dalam kedingkatan. Petuguma dihanang rohana ulu masih hakuloman dohot masih sumpahan. Pasu-pasu matuhan saluhut ak kapuparan nami sirna met-met sana kulina magudang. Song-song lima ng akkabulan nami si galuhan. Ali Tuhan, salam tabbay magbugo dohot habis suhut dihami. Dinabadalani tahun 2024. Yang kasakam nami di tahun 2024 pedulus baik-baik sangat ikhwan dan masuk roha dihami berhite-hite Tuhan Yesus Kristus martang yang kami amin. Berdoa. Mari kita berdoa sadar iman. Ede hananakko. Saya mengarana bila manak tuluk pak dulu. Siap dia do ulan yang roh bangun dia kau. Dan tagamun luasan tersedat di pak. Dan tagamun nok matani si jagaw.
Mari juga akan mengingat akan dibaga jalan yang besar. Kita nomor 397 ayat 1. Tahun 2027 Nuai Thomas Mahita tahun baru 2024 Tu masyarakat tahun tabolus di tahun nasabwi Adongdo las miroha namakai kita sonah Alai las adongdo dok miroha makai kita marsa Alai manang semua dia kita hei Tahati dapur dotok tong pangaran mungkin jadi badan tidak Ilehot dogo dohot isu asa tahu kita makamu nakon saluhur nai basa-basa na samping doi kana itu dibahini dohot tamar saya memahami Tuhan mengilahi hari mengenai asa dapat roh masih kami ia jauh bersama dengan mau ia jauh bersama menjadi masa evolusi dulu kita maka dipuji yang akan evolusi asabunya dalam menjaga permulutan tabar sisna dunia asa dulu asa jadi roha kita saduna asa hepang persoalan di bagasan roha namar sifaan dohot marsi akolongan yang mulu tarimani seluruh kita ya masalah mantap di bawah ini masa tinggal kita dipior kemanusiaan dulu mulu mana yang kita tukudi kurang lain sampai kekurangan alai tidak mengalahkan kita mesti tujuh utama masa kurang lebih sampai si paling gado asa dohon utama di bagasan sebagai wali si hatama habe hasajan muhai aidisi bui makilala taringan bui madus las giroha ay mulu gali nasada naas be bui do maruktin songoni dok ni hatai masih rupa mahamu mamorsan akkana dok dogi ima dalam mangaradoti patik ni Kristusi asa dohonot taman yang doaku sejauh kejauhan kami asalui masyarakat bahasa Tamima Kodul Suara sektor Cibeber
Kemarin jemaah kita nomor 727 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kau begitu baik kepada kami Tuhan, mengantarkan kami melewati tahun 2023. Sekarang kami sudah memasuki tahun 2024. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tetap menyertai kami, mengantarkan kami melewati hari-hari kami sampai ke penghujung tahun 2024 yang akan datang. Tuhan akan menolong kami di dalam usaha pekerjaan kami, di dalam kami mendidik anak-anak kami supaya menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kami melakukan pekerjaan kami di dalam tugas-tugas penyertaan. Tuhan tetap ada pada kami. Tuhan akan menolong anak-anak kami menjadi anak-anak yang pandai, pintar, dan takut akan Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih juga Tuhan bahwa hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam doa awal tahun 2024. Kami berkumpul bersama-sama untuk menyatakan bahwa kami tergantung kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kami. Di tahun-tahun yang lalu begitu banyak persoalan, masalah yang kami hadapi dalam sakit, penyakit, dan virus yang menghantui. Tetapi Tuhan menolong kami melewati itu semua. Tuhan yang baik, kami yakin dan percaya bahwa panitia yang sudah bersusah payah melaksanakan acara ini, Tuhan berkati mereka satu persatu. Tuhan berkati juga anggota-anggota kami, jemaat Peparani Punamis, Tuhan Situmorang, Sipitu Amat, dimanapun mereka berada, karena usaha mereka memberikan dukungan dana sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik. Berkati semua Tuhan, berkati panitia, berkati seluruh jemaat, dan juga acara ini Tuhan kami serahkan sampai kepada akhir nanti. Tuhan akan melindungi. Biarlah kami semua yang ada di tempat ini bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Tabegema paduan suara Sian sektor Cimahi.
Meredde mahita senet de nomor 611 ayat 1 rodi 2. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Bila mana Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami berkumpul di tempat ini, kami boleh mengadakan acara. Kami percaya bahwa seluruh rangkaian acara ini kami taruh di dalam tangan-Mu, sebab tidak ada sedikit pun kami dapat andalkan dari kekuatan kami untuk menambah segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami, kalau bukan atas seizin yang daripada Tuhan. Hingga kami menyadari, bahkan sadar sesadar-sadarnya, semua oleh karena anugerah Tuhan. Bila sebentar kami mau dengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Demikian juga bagi kami setiap yang hadir pada saat ini, Tuhan yang senantiasa memberikan kami pengertian lebih dalam daripada kebenaran firman Allah. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya menyapa kita semua. Shalom. Saya senang dengan suara-suara yang kayak gini. Jadi kalau untuk lebih lengkapnya, kalau saya bilang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan boleh balas haleluya. Dan kalau saya bilang haleluya, Bapak Ibu boleh kasih tahu, boleh jawabannya dengan puji Tuhan. Bolehkah saya bawa kita sponsornya dulu? Salam. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku senang dengar kayak gini seperti yang dikasih Tuhan. Iya, karena oleh karena keakraban kita lah dan persatuan kita lah, sehingga kita boleh melakukan apa yang terlaksana pada hari ini ya. Kalau tadi malam saya melihat ya bagaimana seluruh panitia bahkan rata-rata ya, harga orang yang angkat kursi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika saya melihat bahwa di antara mereka, ya, ini maaf, saya tidak membawa status sosial di sini, tapi inilah
kerinduan mereka untuk menyelenggarakan acara ini dengan semangat dan kesatuan mereka, ini boleh berjalan dengan baik. Kenapa saya katakan demikian? Karena begini, di antara mereka yang angkat kursi, aku lihat ada juga yang pakai Fortuner. Dia melepaskan status sosialnya, dia melepaskan jabatannya, dia melepaskan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan segala sesuatu yang dia emban gitu ya, demi terselenggaranya acara ini. Jadi saya bangga melihat itu, dan saya kira semua boleh berjalan dengan baik oleh karena panitia yang berjerih payah, dan doa dan harapan saya seluruh panitia boleh diberkati oleh Tuhan, dan apapun yang menjadi rencananya ke depan, harapan saya kiranya Tuhan turun tangan dan campur tangan memberkati segala usaha dan pekerjaan serta pergumulannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya diberikan oleh ketua satu kesempatan untuk menyampaikan kebenaran dengan Allah. Ya. Dan bagiku satu kehormatan bagiku untuk saya dapat menyampaikan kebenaran firman Allah. Serius Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jadi ini adalah satu kehormatan. Dan di kita tidak ada manusia yang besar sendiri. Semua manusia ini ada yang membesarkannya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saya berterima kasih buat seluruh panitia yang memberikan kesempatan atas pribadi untuk saya menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan ya, kiranya apa yang kita dengar hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Saya tidak lama-lama Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tema kita hari ini adalah jangan takut, Tuhan meneguhkan. Punang homa biar ai al-guluman. Jadi dikutip dari ayat Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, boleh ditampilkan. Yesaya pasal 41 ayat 10, firman Allah berkata demikian. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkan, bahkan menggendong kamu. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin tahun yang lalu kita sudah mulai goyang, sehingga tema kita mengatakan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan akan meneguhkan. Siapa yang meneguhkan? Tuhan. Ya. Jadi tidak ada satupun yang dapat membuat kita bertahan dalam menjalani hidup ini kalau bukan Tuhan. Karena banyak sekali persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam dunia ini. Belum masalah keluarga, belum masalah dalam pekerjaan, belum masalah tetangga, dan masalah ekonomi. Ada banyak hal yang membuat kita sesungguhnya enggan untuk menjalani hidup ini bagi orang yang mendapatkan persoalan. Tapi bagi orang yang enak-enak saja hidupnya, dia kepingin hidup 1000 tahun lagi. Atau saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara. Apa dasarnya sehingga Yesaya 41 ayat yang ke-10 ini mengutip supaya kita jangan takut? Karena berbagai banyak hal yang membuat kita takut dan getar Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita takut. Tapi ketika kita mulaikan awal tahun pada tahun 2024 ini, kita boleh mengakhirinya sampai di penghujung tahun ini dengan berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita yakin dan percaya bahwa Allah lah yang menjadi sandaran kita. Ayat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini berawal daripada umat pilihan, bangsa yang dipakai oleh Tuhan, yaitu bangsa Yahuda yang dibuang ke Babel, saudara yang dikasih Tuhan, menjadi tawanan. Dan pada saat itu ada terjadi, saudara yang dikasih Tuhan, peperangan antara Babel dan Persia, ya, sehingga nasib orang ini akan ditentukan oleh dua negara yang besar ini, hingga bangsa Israel ketakutan sangat luar biasa. Tapi Tuhan berkata, Bapak Ibu, jangan takut bahwa Tuhan akan meneguhkan kau. Pandemi COVID, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa tahun yang lalu yang mengangkat kita, membuat kita tidak
sehingga kita stay at home. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata, ya, supaya kita jangan takut. Kenapa? Karena kalau kita takut, justru di dalam ketakutan kita tidak akan mendapatkan kekuatan. Akhirnya Tuhan berkata, aku beserta engkau. Jika engkau mau, ya, maka aku akan berkata kepadamu segala sesuatu yang kau lakukan, aku yang menyertaimu. Kalau Tuhan yang menyertai kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Tidak ada. Jangan bimbang, sebab aku ini Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja, Allah yang kita tinggikan, Allah yang kita agungkan adalah Allah yang hidup. Dia yang terlahir, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di luar Yesus kita tidak akan mempunyai kehidupan yang kekal. Apa saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang membuat kita tidak diberkati oleh Tuhan, ya? Karena kalau kita takut, kalau kita ragu, kalau kita bimbang, justru apa yang kita mau perbuat ke depan hari, ya, tidak dapat kita lakukan karena keraguan-raguan kita, ketakutan kita, kebimbangan kita lah yang menghimpit kita untuk bertumbuh. Tapi kali ini Tuhan memberikan satu kekuatan bagi kita supaya kita memiliki iman dan percaya. Karena jika kita tidak memiliki iman dan kepercayaan, justru kita berada di dalam ketakutan. Kalau kita lihat di sini adalah rencana Tuhan, ya, atas manusia, rencana Tuhan terhadap orang-orang yang percaya adalah untuk membuat kita menjadi yang terbaik. Maka harapan saya kepada setiap kita harus maju terus, berkarya bagi Tuhan. Jangan takut, sebab Allah yang menyertai kita. Dia memegang kita dengan tangan kita untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan, untuk memberikan kita masa depan yang cerah. Karena kalau bukan Tuhan yang memberikan masa depan, sedikit pun kita tidak bisa menambahkan apapun yang ada dalam hidup kita ini. Tidak ada kalau bukan karena Tuhan yang mengizinkan. Karena segala sesuatu ini adalah seizin Tuhan. Adapun kita berada di tempat ini, ya, adapun kita berada di tempat ini, kalau bukan karena seizin Tuhan, mungkin kita tidak akan bisa melaksanakan ini semua. Tapi oleh karena Tuhan yang memberikan kesempatan dan diizinkan oleh Tuhan, maka kita boleh bersama-sama di tempat ini. Ada beberapa hal, ya, yang perlu kita hindari di dalam kesatuan ini. Ya, saya bangga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berada di dalam komunitas ini ada hal yang Tuhan senang, karena tidak mudah untuk mempersatukan, ya. Karena tidak mudah untuk mempersatukan sekian banyak, ya, untuk kita dapat hadir, karena ada berbagai pendapat-pendapat yang akan berbeda. Tapi oleh karena Tuhan yang menjadi kekuatan, oleh karena Tuhan yang menolong kita, oleh karena Tuhan yang menguatkan kita, meneguhkan kita, menopang kita, sehingga kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Bahkan saya berharap dari awal, pertengahan hingga akhir daripada acara kita ini boleh berjalan dengan baik, sehingga nama Tuhan juga dipermuliakan, dan kita semua yang hadir di tempat ini boleh merasakan kebahagiaan tersendiri. Amin. Baik, Yakobus pasal 4 ayat 11, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kesatuan kita terjaga ke depan hari. Ini yang perlu kita hindari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Ini yang perlu kita hindari, yaitu yang tertulis di dalam Yakobus pasal 4 ayat 11. Boleh kita dengar? Ya, demikian firman Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan
menghakiminya, dan jika engkau menghakiminya, maka engkau bukan penurut hukum tapi hakimnya. Jadi hal-hal yang perlu kita hindari di dalam persatuan ini, kita lepaskan dulu status sosial kita. Oh, aku kok yang paling tua, oh aku yang lebih pintar, oh aku yang lebih hebat, oh aku lebih kaya. Ini yang perlu kita hindari supaya kesatuan dan persatuan kita ini ke depan hari semakin erat dan semakin teguh, dan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Ini yang pertama, jangan memfitnah. Jangan pernah kita memfitnah satu dengan yang lain, sebab kalau kita memfitnah satu dengan yang lain, justru kesatuan kita ini akan menjadi terpecah-pecah. Oleh karenanya Tuhan berkata, bila mana 2 atau 3 orang sepakat sehati, minta saja kepadaku, maka aku akan hadir di sini. Kita lebih daripada 2 daripada 3 orang di tempat ini. Maka untuk mengadakan acara seperti ini, saya kira tidak terlalu berat jikalau kita baik. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, hal-hal apa yang perlu kita hindari? Nah, yang perlu kita hindari adalah di dalam Amsal pasal 6 ayat 28. Apa yang tertulis di sana, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Amsal pasal 16 ayat 28. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, seorang pemfitnah menceraikan sahabat karib. Ya. Yang kedua adalah jangan curang. Ya. Di dalam kepemimpinan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekecil apapun Tuhan percayakan untuk kita pimpin, entahkah itu DPC, entahkah itu cabang, entahkah itu wilayah. Nah, ini salah satu sebenarnya yang Tuhan percayakan buat kita untuk kita memimpin, tentu ke arah yang baik, tentu ke arah yang benar. Itu pun kalau bukan karena Tuhan yang menuntun kita, kita tidak dapat memimpin. Karena bila mana ada 3 atau 4, 5 atau 10, bahkan kalau sampai 100 yang kita pimpin, barangkali ada 100 pendapat di sana. Maka hal inilah yang perlu kita hindari, Bapak Ibu Saudara Tuhan, agar kita tidak curang, ya, tidak curang untuk melakukan segala sesuatu. Karena kalau kita curang di sini, Saudara yang dikasihi Tuhan, justru imbas atau efek daripada kecurangan kita itu akan membuat kita kemudian hari berpisah dengan sahabat karib kita. Jikalau kita sudah bersatu kayak gini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada pepatah mengatakan, jika teman 1000 orang masih terlalu sedikit, tapi jika musuh 1 orang itu sudah terlalu banyak. Itulah sebenarnya yang perlu kita tanamkan. Prinsip itulah yang kita perlu tanamkan di hati kita ini, agar kita tidak bermusuhan satu dengan yang lain. Siapapun yang kita percayakan untuk memimpin ke depan, marilah kita duduk bersama, sebab dalam kepemimpinannya atas pertolongan Tuhan yang kita utamakan, bukan memimpin untuk pribadi sendiri. Dan saya percaya bahwa kita di sini adalah orang-orang yang beriman, memiliki hak sehat. Yang ketiga, hal-hal apa? Ini supaya kita terjalin, ya, supaya kita berkumpul, ya, dalam pertemuan kita ini mempunyai misi, yaitu untuk satu pengharapan agar kita boleh tetap solid ke depan hari, ya. Tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya, Bapak Ibu tahu kolang-kaling? Kolang-kaling, atau saya katakan kolak. Bapak Ibu tahu kolak? Kolak itu terdiri dari apa? Kolak itu terdiri dari pisang, nah, ada. Terdiri dari gula, terdiri dari apa lagi? Ada banyak, ya. Tapi namanya kolak. Kalau kolak ini, kalau pisang tidak bilang pisang katanya, ini bukan kolak. Kalau gula bilang gula. Kalau air berkata apa air, itu bukan kolak. Persatuan kita di tempat ini
Ya. Jadi kalau saya baca tadi Bapak Ibu Saudara dikasih pesta ulang tahun priorisasi pengurus 2024-2009 persaudaraan pengurus Kepala Dohon Kabupaten Cimahi Kabupaten Bandung Barat dan Desa Cimahi Kabupaten Bandung Barat. Ini membuat kita menjadi satu. Jadi jangan ada di dalam kehidupan kita, oh aku lebih tinggi, oh aku lebih hebat. Jangan. Karena kalau kita buat seperti itu, maka ini akan memutuskan persahabatan kita yang sudah kita bangun secara solid ini. Kearifan kita ini akan menjadi terpecah belah. Maka siapa yang dapat saudara yang dikasih untuk mempertahankan ini? Hanya orang yang percaya kepada Tuhan, dan hanya orang yang mau dituntun oleh Tuhan, dan hanya orang yang mau diteguhkan oleh Tuhan. Dan jikalau kita mau diteguhkan oleh Tuhan, apapun yang kita perbuat di sini akan menjadi yang terbaik. Nah, Galatia yang ketiga, Galatia pasal 5 ayat yang ke-15. Galatia pasal 5 ayat yang ke-15, boleh kita pegang, sudah dilihat ya? Adakah? Boleh kita baca bersama? Kelihatan? Boleh. Galatia, boleh ditampilkan, Mam? Galatia pasal 5 ayat 15 kita baca bersama. Ini penting sekali untuk kita baca bersama. Kenapa saya katakan penting? Supaya kita memahami apa yang menjadi visi misi Tuhan di dalam persatuan kita ini. Sebab ketika kita tidak bersatu, maka kita tidak akan mungkin bisa membuat satu acara seperti ini ya. Tidak akan pernah bisa. Tapi kalau kita bersatu, maka acara yang lebih besar daripada yang sekarang kita lakukan bisa kita laksanakan. Karena dengan segala kesatuan kita. Oke, kelihatan kan? Yuk. Kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 15, 1, 2, 3. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menahan, awaslah supaya jangan kamu saling ketahuilah, jangan kamu saling menelan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini perlu kita sadari. Ya. Setiap kita mau membentuk satu organisasi, kita harus menghindari yang namanya saling menggigit dan saling menelan. Ini perlu kita garis bawahi, karena ada banyak organisasi-organisasi di depan sih senyum, di belakang nikam. Nah, paham-paham seperti inilah yang perlu kita hindari, supaya kemudian persatuan kita ini tidak menjadi terpecah belah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya harus tanamkan ini. Kenapa? Karena ketika kita melakukan fitnah, ketika kita melakukan kecurangan, dan ketika kita saling menelan, saling menggigit, maka ujungnya ini akan menjadi kebinasaan. Tidak ada kedamaian di sana. Yang ada menjadi iri hati. Oleh karena itu, percayalah bahwa ketika kita dipersatukan di tempat ini, ada hal-hal yang harus kita jaga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah mengalami satu ketakutan. Ya, saya pernah mengalami satu ketakutan. Tapi ketika Tuhan memberikan peneguhan, maka lewat daripada peneguhan yang Tuhan beri itu, saya menjadi semangat. Jadi percayalah, ketika Tuhan memberikan semangat yang baru bagi kita, kita harus melakukan kebenaran firman Allah, hidup di dalam tuntunan tangan Tuhan, supaya Tuhan yang meneguhkan. Ya, di dalam Yesaya pasal 41 ini, ayat yang ke-10 ini, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Ya. Aku akan meneguhkan, bahkan memberikan engkau, memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini yang menjadi tujuan daripada Tuhan, agar kita memiliki
masa depan yang indah. Oke, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang terakhir Amsal pasal 24 ayat yang ke-14. Ini ayat terakhir. Boleh ditampilkan lagi, Bang? Oke, ini ayat terakhir. Ada? Mari kita baca. 1, 2, 3. Ketahuilah hikmat Tuhan yang disampaikan pada hari ini, supaya setiap kita yang mendengarkan, setiap kita yang melakukan kebenaran firman Allah, yang menaruhkan itu ke roh hatinya, yang mengalunkan itu benar, yang mengingat firman Tuhan itu setiap waktu, masa depanmu tidak akan pernah hilang. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita semua mempunyai masa depan yang indah, masa depan yang cerah ketika kita menghindari yang namanya iri, menghindari yang namanya kecurangan, menghindari yang namanya saling menggigit. Itu poin yang utama yang perlu kita tanamkan di hati, supaya kesatuan dan persatuan kita ini tetap utuh selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya mohon kita bangkit berdiri untuk saya kemudian menyampaikan acara berikutnya kepada MC. Kita naikkan satu pujian penyertaan Tuhan. Boleh ditampilkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Putih mahal. Untuk acara selanjutnya, kolektan mohon datang ke depan. Kolektan yang sudah dihunjuk. Marit dehita sian nomor 60 ayat sada sero yudukna buhut papungu pelian.
Saya jalan naik dari dua khusus di julum. Pasu-pasu main jalan ramoti asa hupak siap kami pilihanon. Tapi bulhon harajawanmu di tengah-tengah yang dohok di bol video. Buhai marohan nami marhite-hite tordin. Asalam hutan dahami godon nisi oleh itu hami. Asalam gir-gir hami madok mau niade tuho. Mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rahmah hita madok tang yang alaya mana. Alaya mana hita di dalam hijab. Saya bilang bagi yang mampu. Saya mau di dalam hijab untuk orang-orang. Lewat mata kami sadari orang bersiapa. Saya sama dengan semua kami sadar. Dosa di dalam nama dosa Tuhan. Pulang kami begitu berkata. Percuma kami siapa. Hai bodoh punah hari jauh. Dohot lagu roli kasama sedih. Di pasu-pasu jaga di ramoti Tuhan debatama kita. Di sodakko Tuhan debatama buhina tu hita jala asima rohana mida kita. Di lepakko Tuhan debatama buhina tu hita jala di masa rohma dabena tutut ditabi. Amin. Salam. Selamat hari Jumat kita seluruhnya. Pertigaan pesan secara. Boleh tema di Tuhata di acara kebaktian Nata Patupa Asagia Matutu taruh diri kita atani Tuhata mabohali kita tarlumubima mabohali kita di bungu atas tumorang sibituama DPC Cimahi Kabebion Horas mari kita. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Semoga firman Tuhan yang disampaikan boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan mulai Pak Tian. Apa enak? Sabar dulu, gimana ini semuanya? Masih semangat? Masih. Iya, kita persiapan dulu ini. Masih semangat teman kita. Iya. Jadi di dalam penasehat suang-suangani dohot undangan nami saluhurna dohot hormat dibangi dohami asa hujolo omma hamu amam asa buayan non diakan nama mulai kita ulon tay bertikianon tungrap kita dison marsi tutur-tuturan